اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita masih membahas ya tentang kitab Hidayatul Azkiyah, yang dalam kesempatan ini kita akan membahas bab yaitu wa minha hifdzul awqati. Jadi di antara wasiat para aulia yang sebelumnya sudah kita bahas, nah yang sekarang ini adalah khusus tentang apa yang disebut dengan hifdzul awqati. Hifdzul awqati itu adalah menjaga waktu. Ya. Jadi bagaimana para ulama pada masa lalu itu membicarakan masalah waktu dan pentingnya untuk menjaga waktu. Wasrif ila ta'ati waktaka kullahu, dan kerjakanlah atau arahkanlah ya ila ta'ati, dalam ketaatan, waktaka, waktumu, kullahu. Jadi waktu yang kita miliki ya hendaknya ya, diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip tentang waktu adalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita gunakan ya, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tadrukan waktan sudan mutasahila ya. Dan jangan di apa dijadikan atau jangan waktu itu dibiarkan, la tatrukan, dan jangan biarkan waktu itu sudan ya. Sudan itu adalah di anggur, dibuat apa kosong ya. Jadi janganlah waktu itu dibiarkan untuk sesuatu yang tanpa kegiatan ya. Mutasahila, dan juga untuk hal-hal yang bersifat meremehkan atau sembrono ya. Jadi jangan waktu itu kita sia-siakan, intinya adalah jangan dibuat waktu itu nganggur. Sebenarnya yang nganggur itu bukan waktunya ya, tapi manusianya ya. Janganlah manusia itu nganggur dengan waktu yang sudah ada dan ya digunakan ya untuk meremehkan atau menyia-nyiakan waktu. Watasiru auqatul mubahi biniyatin, dan waktu-waktu yang mubah gitu ya. Jadi apa waktu-waktu yang mubah? Adalah waktu yang digunakan untuk kegiatan yang ya diperbolehkan ya. Kalau dikerjakan tidak berpahala, kalau ditinggalkan juga sama begitu ya, waktu-waktu yang mubah ya. Ya apa mubah contohnya, kalau kita berjalan kaki dari suatu ke tempat lain ya, kita gunakan untuk berjalan, itu kan mubah saja ya. Boleh-boleh saja begitu ya. Tetapi waktu itu watasir waqatul mubah, dan waktu-waktu yang itu sifatnya mubah itu biniyatin ya, dengan niat ya, dengan niat yang baik. Jadi waktu yang mubah yang mungkin dianggap itu tidak, bukan untuk beribadah, tetapi kemudian biniyatin ya, dengan niat yang baik ya, masrufatan fil khairi, dan diarahkan ya ke dalam kebaikan ya. Maka jadi waktu yang mubah itu bisa menjadi sesuatu yang baik apabila kemudian ya diarahkan ya kepada kebaikan. Yang penting adalah bagaimana kita menghabiskan waktu itu, dan kemudian kita niatkan untuk kebaikan, maka itu akan dinilai sebuah kebaikan. Fashu bila tila, dan ingatlah gitu ya, bila tila, dan jangan kemudian meremehkan ya, meremehkan waktu itu. Wazi bi'aunillahi waqtaka wasrifan, dan bagilah ya bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, waqtaka, waktumu, wasrifan, dan kerjakan atau arahkan kullan ya, tiap-tiap
waktu itu bima huwa, ya, dengan melakukan eh, waktu itu, dengan mengarahkan waktu itu laikun mutabattila, ya, pada hal-hal yang patut, ya, dan juga digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus bisa dan mampu membagi waktu kita, ya, atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan tiap-tiap waktu itu diarahkan, ya, kepada hal-hal yang memang patut, yang memang layak untuk dilakukan, dikerjakan, ya. Dan tentu, ya, digunakan untuk beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian waktu yang kita miliki 24 jam itu bisa bernilai ibadah, ya. Jadi yang tadi yang pertama, kalau memang itu digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang bukan beribadah, ya, secara zahir, tetapi kemudian biniyatin masrufatan fil khairi, maka diniatkan dan diniatkan dengan baik, kemudian diarahkan pada sebuah kebaikan, maka itu akan menjadi waktu yang mubah, itu akan menjadi sebuah kebaikan. Maka tentu kita harus bisa membagi waktu-waktu yang kita miliki agar setiap waktu itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang patut kita lakukan dan bernilai ibadah. Maka salah satunya adalah faida bada fajrun fasolli takhassuan, dan apabila telah memasuki, ya, fajar, ya, jadi kalau sudah waktu fajar maka sholatlah, artinya sholat fajar, ya. Jadi kalau sudah waktu fajar, sholatnya fajar dengan takhassuan, ya, dengan khusyuk, ya. Jadi salah satu diawali dengan kegiatan pagi, ya. Jadi kalau sudah waktunya fajar, ya, bangun, ya, bahkan disunahkan untuk bangun sebelum fajar, ya, dengan sholat. Kemudian ketika waktunya sholat fajar, maka hendaknya sholat fajar, ya, berjamaah, dan itu dilakukan secara khusyuk. Mutadabbiron liqiraatin wa mukammila, dan juga, ya, jadi setelah sholat itu juga, ya, digunakan untuk mutadabbir, ya, tadabbur. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran dengan mengetahui maknanya. Wa mukammila, dan juga, ya, menyempurnakan, ya, bacaan-bacaan Al-Quran itu. Jadi waktu fajar, kemudian setelah fajar, ya, digunakan, hendaknya juga bisa digunakan dengan membaca Al-Quran. Wajhat lituhdiro fi sholatika qalbaka, dan betul-betul, ya, lakukan, ya, secara sungguh-sungguh itu, ya. Jadi sholatnya bagaimana bisa dilakukan secara sungguh-sungguh, secara khusyuk, untuk apa? Lituhdiro fi sholatika qalbaka, untuk menghadirkan, ya, di dalam sholatmu itu, ya, menghadirkan hati di dalam sholat, ya. Apakah ada sholat yang kemudian tidak menghadirkan hati kita, ya? Berarti kan sholat yang, ya, dilakukan secara serampangan begitu, ya. Bahkan seakan-akan kita merasa bahwa tadi sudah sholat subuh atau belum, ya. Jadi itu artinya bahwa di dalam sholat kita tidak menghadirkan hati kita, ya. Tidak dilakukan secara khusyuk, ya. Jadi sampai apa yang sudah kita lakukan, kita tidak yakin apakah tadi sudah sholat atau belum. Tadi sudah sholat subuh atau belum. Maka dalam hal ini, wajhat lituhdiro fi sholatika qalbaka, dan kemudian bersungguh-sungguhlah betul-betul, ya, di dalam menghadirkan di dalam sholatmu hatimu. Jahdan, ya, dan juga dengan bersungguh-sungguh, ya, balighon, betul-betul, kaitanala fadhaila, agar mendapatkan keutamaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, memang dalam sholat, ya, perlu untuk menghadirkan, ya, hati kita agar tadi itu, ya, sholatnya menjadi sholat yang bermakna. La tansa annallaha nadhiru qalbik, dan jangan lupa, ya, ingat bahwa
Anallah, sesungguhnya Allah itu adalah nadiru qalbika ya. Allah itu adalah zat yang melihat ya, hatimu. Jadi Allah juga melihat hati kita. Apakah betul bahwa hati kita itu kita hadirkan ya di dalam sholat, di dalam beribadah. Maka pada pelajaran bab yang lalu kan kita ya dalam hal eh, apa eh, menjaga ya agar kita bisa zuhud ya, berlaku zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah hati kita jangan sampai kemudian diisi ya dengan hal-hal yang lain gitu, dihadirkan untuk hal-hal yang lain ya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memandang harta tadi ya, jangan sampai kemudian justru harta harta itu ada di dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita adalah sholat ya. Maka kita harus menghadirkan ya hati ini dalam sholat ya. Wa hudurahu, dan juga ya eh, hadirnya. Jadi hadirnya Allah Subhanahu wa taala di dalam apa namanya sholat kita. Wa syuhuduhu ya, dan juga ya Allah tadi itu ya syuhudnya, melihatnya Allah kepada kita gitu ya. Laka faujila, maka apa takutlah kamu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian maka sholat itu dilakukan betul-betul ya, karena itu kan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan hatinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu hadir dalam hati kita, melihat kita begitu ya. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad ya ditanya oleh malaikat Jibril ya, apakah itu ihsan gitu ya, anta budallaha ka'annahu tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yarahu. Maka yang dinamakan dengan ihsan, nah bahasan ihsan itu adalah bahasan berkaitan dengan akhlak ya. Jadi akhlak kita di dalam beribadah. Nah, ini yang kemudian nanti orang ihsan itu ya, tasawuf itu ya masuk ya di dalam bahasan tentang ihsan, berbuat baik ya untuk menyucikan hati ya, ilmu yang menyucikan hati itu. Maka apa yang disebut dengan ihsan? Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika tidak mampu dan tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah akan melihatmu. Jadi bagaimana kemudian kita hadirkan di dalam sholat itu ya, hadirnya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala hadir dalam diri kita, kita seakan-akan melihatnya. Kalau kita tidak melihat, maka kemudian yakin bahwa Allah melihat kita. La tadrukanna jama'atan qad futtilat ya. Dan ya, sekali-sekali janganlah engkau tinggalkan jama'atan, sholat jamaah qad futtilat, yang betul-betul ya memiliki keutamaan. Jadi dianjurkan dan kemudian diberikan nasihat kepada kita semua, jangan sekali-sekali kemudian kalau memang ingin menjadi ya, pribadi yang utama ya, yang mengikuti apa yang kemudian bagaimana para aulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, salah satunya ya, jangan kemudian engkau meninggalkan sholat jamaah. Karena apa? Qad futilat, yang sungguh diberi keutamaan, bisabai wal isrina min fadlin ala, dengan keutamaan 27 keutamaan 27 derajat ya di dalam hal keutamaan dan 27 dari keutamaan dan ya sifat-sifat yang luhur ya, yang utama, sehingga kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walima ta'allumu intakun mutasahilai, dan untuk apa ya ta'allum, engkau belajar jika kamu ya masih sembrono ya, masih di dalam hal waktu itu ya tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi orang yang belajar, orang yang mau mengkaji ya, itu harusnya betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik. Maka kemudian ditanya ya, walima ta'allumu in takum mutasahila ya. Dan ya bagaimana mungkin engkau ya, belajar tetapi
masih menyepelekan atau sembrono terhadap waktu itu. Fi misli hadzal ribahi, di dalam hal ya keuntungan ini, keutamaan ini, bagaimana dia bisa di dalam waktunya itu merasa mendapatkan keuntungan, ya. Aksaro ajhala, tetapi ya kamu menjadi lebih rugi dan juga lebih ajhala, ya, lebih lebih jahil, ya. Jadi kamu lebih rugi dan lebih jahil, padahal ya, kamu telah belajar gitu. Tetapi kenapa justru menampakkan orang-orang yang merugi dan orang-orang yang jahil? Kalau orang yang belajar kan harusnya adalah orang-orang yang tadi itu yang masuk golongan azkia, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang smart, ya, yang bisa menggunakan waktunya. Tetapi bagaimana mungkin kalau orang yang belajar tetapi masih melalaikan waktu, masih sembrono dengan waktu. Jadi tadi berkaitan dengan apa? Jangan ditinggalkan ya sholat jamaah. Sumastagil bil wirdi la tatakallaman. Kemudian sibukkanlah ya waktu kamu, ya, sibukkanlah kamu ya di antara dalam mengisi waktu itu bil wirdi, ya, dengan membaca wirid, ya. Jadi setelah tadi itu ya sholat subuh, kemudian membaca Qur'annya itu betul-betul ditadaburi maknanya, ya, dan ingat bahwa selalu lakukan sholat itu berjamaah, dan kemudian sibukkanlah istilah dengan wirid, ya. Jadi setelah sholat kemudian membaca zikir, ya, la tatakallaman, ya, dan jangan jangan ngobrol, jangan ngomong dan lain sebagainya. Jadi setelah sholat subuh ya baiknya kemudian ya itu kan waktu yang bagus ya, digunakan untuk baca wirid, berzikir dan lain sebagainya, ya. Bukan dipakai untuk ya mengobrol ke sana kemari. Mustaqbilan, ya, dengan menghadap pada kiblat, ya, wa muraqiban, dan betul-betul ya merasa bahwa diawasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa muhallila, ya, dengan membaca ya kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi ada kalanya kemudian habis sholat subuh ya, kemudian suasana tenang ya, tadi itu ya digunakan kemudian zikir, wirid kepada Allah, yang salah satu wiridnya adalah dengan membaca la ilaha illallah dengan menghadap kepada kiblat, tidak berbicara ya dengan satu sama yang lain, ya, tapi merasakan bahwa Allah hadir mengawasi kita, ya, kemudian kita membaca la ilaha illallah. Bitoriqatin ma'hudatin lima sayihin, ya, dengan mengikuti sebuah toriko atau aturan, ya, tata tertib ya di dalam berzikir, ma'hudatin, ya, yang diketahui ya, atau bisa saja yang berasal ya, lima sayihin, ya, dari para guru. Jadi kalau memang kemudian mengamalkan wirid dzikir ya tertentu, maka harus jelas sanadnya ya, dari syekh, dari guru ya, dari siapa, kemudian mendapatkan ijazah ya, itu kan nanti bisa ditelusuri ya, dari syekh ini dan kemudian sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya atas wirid atau dzikir-dzikir yang dilakukan ya, terutama ketika pagi setelah sholat subuh. Litarobihi naron wa nuron hasilah, ya. Untuk apa kemudian dzikir pagi yang dilakukan itu ya? Adalah untuk agar kamu bisa ya dengan wirid, dengan dzikir itu, ya, ala inna bi dzikrillahi tatmainnal qulub, ya, bahwa sesungguhnya dengan dzikir itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Bagaimana hati itu bisa menjadi tenang ya? Litarobihi naron wa nuron, ya, sehingga kamu bisa melihat dengan dzikir itu ya seperti melihat cahaya, melihat penerangan ya atau api ya, hasilan yang itu merupakan hasil dari berzikir. Fayadhi'u wajhul qalbi bin nuril jali, dan akan menerangi ya wajhul qalbi, ya, wajah hati,
Jadi hati kita ini seperti wajah ya. Dengan berzikir itu maka hati ini akan menjadi terang ya. Wajahnya menjadi terang. Jadi bukan hanya secara fisik ya, wajah kita ya menjadi wajah yang bersih ya. Ya mungkin orang bersih wajahnya karena dirawat dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah bagaimana merawat hatinya. Jadi kalau hatinya itu bercahaya, bersih ya, Allah senantiasa melihat dan kita kemudian melihat Allah dalam hal ya tadi ihsan itu ya hadir ya, di dalam apa segala apa ketika kita berdoa wa yadiu wajhul qalbi dan kemudian hati wajah hati itu yang menjadi cerah ya bercahaya binuril jala karena nur atau cahaya yang utama yang maha tinggi ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa orang dikatakan seseorang bisa melihat dengan mata hatinya ya. Karena hatinya telah bersih ya, sehingga tidak ada tabir ya. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tadi itu sangat dekat gitu ya. Dan wujud dari hatinya, wajahnya itu memang sudah apa namanya sudah sangat bersih, terang ya, maka tentu dia tidak melihat di dalam kegelapan gitu ya. Jadi kalau dia melihat sesuatu dengan mata hatinya ya betul-betul ya tadi itu melihat dengan sesuatu yang uh, terang. Wa yasiru matmumut tobai zaila ya. Dan kemudian matmumut tobai ya dengan berzikir itu ya hati menjadi bersih maka kemudian apa diharapkan ya matmum tobai matmum itu adalah akhlakul matmuma ya akhlak yang buruk atau bai dari tabiat ya tabiat yang buruk itu zaila akan hilang maka ini salah satu bagaimana kita bisa menghilangkan penyakit hati ya. Penyakit hati kan ada ria ada ujub ada hasad dan lain sebagainya bagaimana itu bisa dibersihkan ya tadi itu ya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kita menjadi bersih, wajahnya kemudian menjadi apa namanya terang ya, bercahaya ya, maka matmu mutobai perilaku yang buruk itu zaila akan menjadi hilang. Watasiru ahlan dan ya kamu akan menjadi ahlan ya, orang-orang lil musyahadati, ahlul musyahadah. Jadi orang-orang yang tadi itu ya bisa ya Allah melihat kita atau kemudian kita apa merasakan ya seperti Allah hadir melihat kita melihat Allah Subhanahu wa taala allati hiya ni'matun utma. Ya musyahadah itu tadi ya hadirnya Allah di dalam apa sholat kita begitu ya. Itulah yang kemudian menjadikan ia nikmatun adalah nikmat ya utma yang sangat tinggi fasir muta'ahila ya dan jadilah engkau sebagai ahli atau orang-orang yang termasuk ahli musyahadah ya ahli yang orang-orang yang kemudian di dalam sholatnya ya betul-betul menghadirkan hatinya Allah kemudian melihat kita kemudian kita ya betul-betul kemudian membersihkan hati kita. Pemirsa yang berbahagia, maka dengan demikian ya bagaimana kita perlu ya untuk menjaga waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena kan esensi waktu diciptakan untuk kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila waktu itu tidak kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan dengan hal-hal yang lain yang secara dohir mungkin tidak dianggap sebagai ibadah, maka kemudian waktu itu harus kita niatkan, diarahkan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua waktu yang kita miliki itu baik yang mubah ya, kita gunakan untuk mubah ya, untuk makan, untuk tamasa dan lain sebagainya, itu akhirnya nanti ya akan bernilai ibadah. Saya bertamasa dengan harapan kemudian ya menjadi fresh ya, bekerja lebih baik, kemudian bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Nafkah keluarga itu adalah sebuah kewajiban, maka kemudian setelah itu ya yang kita lakukan menjadi sebuah ibadah.
Berbeda dengan orang-orang yang kemudian menghabiskan waktunya, membunuh waktunya dengan bersenang-senang begitu ya, dan digunakan untuk hal yang lain mungkin ya, eh, apa membunuh waktunya ke night club dan segala macam. Tetapi kemudian orang-orang yang beriman kan tidak melakukan hal yang semacam itu. Jadi kita kemudian refreshing, mungkin refreshing adalah sesuatu yang mubah, tapi kalau kita niatkan untuk tujuan yang baik ya, maka sesungguhnya itu akan bernilai ibadah. Masih ada satu bagian lagi yang mungkin bisa melengkapi, yaitu adabul isyraq. Apa yang disebut dengan isyraq ya? Bagaimana adab menghadapi isyraq? Isyraq itu adalah apa terbitnya matahari. Jadi kalau tadi kita umpamakan setelah sholat subuh kita isi dengan zikir dan lain sebagainya, bagus kalau kemudian bisa sampai kepada masa yang disebut dengan isyraq, ya, terbitnya matahari. Maka hatta idza syamsun badat karumahina, dan ketiga setelah matahari itu mulai muncul ya, seperti tombak gitu ya, kalau orang mau seukuran tombak gitu ya sudah muncul, maka apa yang harus dilakukan? Sholat li isrokin wa Qur'anan tala. Maka kemudian sholatlah gitu ya. Jadi kalau kita melihat ya orang-orang yang sholat subuh dzikir ya, dia nggak pulang dulu ya, kecuali kemudian menjelang mau terbit. Nah setelah terbit itu dia kemudian sholat yang disebut dengan sholat isra. Wa Qur'anan tala, dan eh, membaca ya Al-Qur'an ya. Hizban ya, apakah hanya satu hizib ya? Nah, dalam Quran itu kan ada tanda hizib ya, kalau atau hanya satu hizib fa'aksaro, atau lebih dari itu ya. Satu hizib atau lebih dari itu, fitilatin ma'adab ya, dengan untuk mengharapkan berkah dari Al-Qur'an ya, dengan juga adab ya, tata krama ya, di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ini saya kira kemudian bisa dilakukan ya di dalam mengisi waktu kita ya. Kalau dalam sehari mungkin orang harus pergi bekerja ya pagi-pagi sehingga dia tidak menemui waktu isra ya. Waktu isra-nya di jalan ya. Tapi kan masih ada waktu-waktu yang lain ketika Sabtu, Minggu dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita ya kehilangan ya waktu isra, karena sekarang kan banyak trennya orang ya habis subuh berangkat ya kerja, pulang-pulang malam ya. Jadi sebelum dia tidak pernah melihat matahari sama sekali ya. Jadi sebelum matahari terbit dia sudah pergi, kemudian pulang juga matahari sudah nggak ada gitu ya. Maka bagus juga kemudian dibiasakan gitu ya untuk melihat matahari ya. Tadi ya dengan sholat isra. Wa huduri qalbin khasian murattila, dan hadirnya hati ya secara khusyuk ya, dan juga bagaimana kemudian membacanya secara tartil ya, kalau dalam hal membaca Quran. Wa dawa'u qalbin khamsatun, dan dawa'u qalbin ya, obat hati. Ini kalau suka ya, ada pujian tombo hati ya. Itu ada 5. Wadawa ukol bin khamsatun ya. Dan obat hati itu ada 5. Jadi dalam kitab ini juga sama dijelaskan bahwa obatnya hati itu ada 5 ya. Apa itu? Watila watun ya. Dan tilawah, membaca Quran ya. Bitadab buril makna, membaca Quran dengan maknanya. Yang pertama adalah bagaimana obat hati itu. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara membaca Quran dengan maknanya. Kemudian yang kedua, walil batni khola. Al batni, batni itu adalah perut ya. Al khola itu adalah kosong. Nah, perut harus dikosongkan. Banyak membaca Quran dan maknanya. Kemudian walil batni khola, dan mengosongkan perut. Wa qiyamu lailin, dan qiyamul lail ya. Salat malam ya, bukan dalam artian terjaga malam ya untuk bergadang ya, tetapi qiyamul lail itu adalah
menghidupkan malam ya dengan sholat. Watadarru'u dan juga ya betul-betul merasa hina takut ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya bisahar ya, di dalam waktu yang digunakan orang untuk sahur ya. Jadi kalau sholat malam kemudian waktu-waktu menjelang sahur ya, eh, kalau dalam bahasa Arab itu as-sahra itu sering disebut sebagai begadang ya. Jadi waktu-waktu begadang orang di luar malam ya nggak jelas ya, keluyuran ya di malam hari, maka itu gunakan ya waktu-waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan diri kita sangat kecil ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah wa mujalasatu sholihinal fudola ya, dan ya, terhadap ya, dan bersamalah gitu ya dalam majelis-majelis orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh hendaknya dijadikan sebagai teman ya, berkumpul dengan orang-orang soleh dan yang memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, pemirsa yang berbahagia tadi itu ya, bagaimana kemudian kita menghidupkan hati ini dan bagaimana mengobati hati itu ya, ternyata ada 5 ya obat ya. Kalau dalam kitab ini disebutkan watilawatun bitadabburil makna, tilawah baca Quran ya dengan mengetahui maknanya, bertadabbur, walil batnil olah, dan membiasakan perut ini tidak penuh ya, karena kalau perut itu penuh biasanya jadi malas. Jadi ya sekali-sekali perut itu dikosongkan. Maka dengan itu maka pola makan itu juga harus diatur ya agar tidak banyak ya. Karena kalau perutnya kosong tidak penuh ya, maka bisa juga qiyamul lail ya, dia bisa bangun untuk qiyamul lail. Tapi kalau cenderung ya orang sebelum tidur banyak makan ya, pasti akan bablas ya, nggak bisa qiyamul lail. Kemudian watadorru ya, setelah itu bisa melakukan tadorru ya, menghadap kepada Allah, berdoa ya secara sungguh-sungguh, merendah ya, hina dan lain sebagainya ya di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian tentu itu bisa dijaga kalau kita eh, membiasakan diri untuk ya, bersama majelis yang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi saya kira ini kemudian menjadi penting ya agar hidup kita menjadi terjaga, hidup kita menjadi sehat, dan sehat itunya adalah sehat jasmani dan juga sehat rohani. Oleh karena itu, nah kitab ini kan juga lebih pada mengatur berkaitan bagaimana pola makan kita ya harus dijaga. Kemudian pola pikir kita ya, kemudian pola perilaku kita ya. Karena sebagian besar penyakit itu kan berasal dari pola makan yang salah, pola pikir ya, kemudian juga pola hidup yang salah, atau ya orang yang kebanyakan pola gitu ya, yang neko-neko ya, yang aktivitasnya ya yang macam-macam ya, maka itu tadi ya banyak masalah yang dihadapi. Tapi ingat bahwa ada obat ya. Ini adalah obatnya hati yang tadi itu yang sudah saya bahas, yang itu bisa tentu diamalkan dan dilakukan agar hidup kita menjadi semakin baik dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka untuk bab tadi ya, hifdzul auqat, menjaga waktu, kemudian kita lanjutkan tadi dengan adabul isra, termasuk juga obat hati yang ada 5 itu yang sudah kita bahas. Semoga kita bisa merenungkan, dan yang penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ya. Itu semua menjadi bagian dari kehidupan, amalan-amalan kita sehari-hari, dan kita bisa istiqomah. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, keutamaan kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti jalan yang telah diwasiatkan oleh para aulia, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مع السلامة.